Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat-sahabat Raja Bungsu dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu, dilimpahkan rahmat dan rezekinya kepada kalian, dilancarkan segala urusannya. Baik, sahabat-sahabat, bertepatan pada hari ini, kebetulan memang hujan juga, saya menunggu reda ya ini ya, mampir di tempatnya rumah warga lebih tepatnya kan. Memang rencananya saya hari ini mau bertemu dengan si Rambat, Mbak Kompong, dan juga Bang Rio. Cuman memang keadaannya hujan sahabat-sahabat. Jadi ya terpaksa saya menunggu dulu begitu kan. Sembari menunggu hujannya reda. Dan alhamdulillah saya diperbolehkan meneduh di rumah salah satu warga yang memang apa ya, ketika saya melintas di jalan itu memang rumahnya berada di situ begitu. Jadi balik lagi sahabat-sahabat, niat saya mau bertemu dengan Bang Ompong, Bang Rio, dan Kirambat ini kan bukan membahas hal-hal yang memang begitu penting gitu kan. Di antaranya itu tadi sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat juga sudah tahu bagaimana keadaan sekarang. Semua tim spiritual diadu domba oleh Mulaga, oleh Maisa, dan ditambah lagi sekarang masalah baru yaitu Uyut. Mungkin banyak yang bertanya-tanya dan apa ya, nge-share video ke kami begitu kan, bahwa Uyut ini mau mengambil sertifikat tanah Bang Re begitu kan. Nah, itu semua sahabat-sahabat, itu semua otaknya itu Udin Botak itu otaknya. Jadi Uyut ini dihasut oleh Udin Botak untuk mengambil sertifikatnya Bang Re, dengan diiming-imingi dia akan membantu pernikahannya dengan siapa itu, janda mana itu, janda bulu kecepit itu. Cuman masalahnya sahabat-sahabat, Uyut ini kan orangnya ini sudah sepuh, jadi kita itu bingung berbicara dengan dia itu seperti apa begitu kan. Kita nasihati disangka nanti menggurui, kita nasihati pelan-pelan tidak terima, kita nasihati secara sedikit keras, dia menganggapnya tidak sopan. Jadi kami serba salah sahabat-sahabat. Cuman begitu-begitu juga tetap bakal kami apa ya, kami urusi lah gitu kan ya. Akan kami terus kasih masukan terus sampai Uyut ini benar-benar sadar begitu. Ya saya berharap kepada teman-teman semua, minta doanya saja lah supaya Uyut ini sadar gitu. Di samping dia sudah tua, dia juga sesepuh bagi kami begitu kan, seharusnya dia menjadi panutan bagi yang di bawah-bawahnya begitu kan. Karena Uyut ini sudah kadung percaya begitu dengan Udin Botak yang sahabat-sahabat, sangat percaya dengan Udin Botak ini. Bahkan kemarin saya sempat bertemu dengan Uyut. Uyut ini sedang mengendap-endap, dia ini takut kelihatan bahwa dia ini ingin pergi ke padepokannya Bang Re. Nah kebetulan saya di situ bersama Bang Rio, bertemulah kami di sana, cekcok lah di sana, dan sempat juga Uyut beberapa kali menyerang kami begitu kan. Cuman ya alhamdulillah, daripada ada terjadi pertempuran atau pergesekan dengan Uyut, kami mengalah begitu kan. Kami sempat mundur dulu, kami berdiskusi dengan Kirambat, dengan Bang Ompong, bagaimana ini kan, apa namanya, caranya supaya menyadarkan Uyut ini. Nah setelah itu, setelah kami berdiskusi untuk memutuskan
pergi ke tempat si janda itu, sahabat-sahabat. Datanglah kami dengan Kirambat ke tempatnya si janda itu. Ada Kirambat, ada Mario dan Ompong. Ternyata sahabat-sahabat, di sana itu sudah ada Udin, Ompong dan Uyut. Kami sampai sana sudah ada Udin, Ompong dan Uyut. Kami datangilah. Kami ajak ngobrol. Kami ajak diskusi. Malah Uyut ini menyangkanya kami ini sahabat-sahabat ingin apa ya bahasanya ya, ingin menganjangi si Reni itu. Malah dia marah-marah dengan kami, padahal kan niat kami bukan. Niat kami ingin menyadarkan dia, mencegah dia supaya pernikahan dia dengan si Reni itu tidak terjadi, sahabat-sahabat. Tapi dia sudah salah paham duluan. Apalagi di situ ada Udin Botak, tambahlah dikompor-kompori dengan Udin Botak. Makanya kemarin itu Bang Ompong juga sempat emosi, sahabat-sahabat, dengan si Uyut ini, karena memang bebel sekali. Allah, sampai basah ini, sahabat-sahabat. Memang hujannya sangat deras ini, sahabat-sahabat. Saya ngerinya kalau hujan deras seperti ini nih, saya teringat pada bubuk saya di hutan ini. Kalau hujan deras seperti ini saya nggak bisa tidur, karena paling saya berteduh di pohon-pohon besar ini. Karena memang ya sahabat-sahabat juga tahu kan, gubuk saya dibakar oleh anak-anak buah Maesa. Terus itu persediaan makanan saya juga itu dibakar oleh mereka. Nah, dan ada satu hal lagi sahabat-sahabat yang memang saya juga tidak menyangka. Ternyata di balik semua ini bukan hanya Mahesa saja, sahabat-sahabat. Di balik ini semua bukan hanya Mahesa saja, sahabat-sahabat. Ternyata ada campur tangannya Bung Laga, dan bahkan Bung Laga yang menyetel semua ini. Dari pembakaran gubuk saya, terus itu pembakaran persediaan makan saya, dan juga yang membuat isu bahwa adik saya diculik itu ya Bung Laga inilah. Memang luar biasa Bung Laga ini, otaknya sangat licik, sahabat-sahabat. Ditambah lagi mau mengadu spiritual, mengadu domba spiritual. Ditambah lagi menyuruh Udin Botak untuk memfasilitasi Uyut supaya bisa menikah dengan Reni. Supaya Uyut ini, sahabat-sahabat, dijadikan alat untuk memecah belah semua tim-tim dari Bangrai Lampung ini. Dan ditambah parahnya lagi, sahabat-sahabat, Uyut ini disuruh Udin Botak melalui si Reni ini untuk mengambil sertifikatnya Bangrai Lampung. Apa enggak biadab sekali otak-otak mereka ini, sahabat-sahabat. Tapi di depan kami, sahabat-sahabat, mereka itu berpura-pura baik begitu kan. Tapi di belakang kami kelicikannya, kemunafikannya itu bermain, sahabat-sahabat. Jadi memang apa ya, sekarang ini memang sangat genting sekali, sahabat-sahabat. Memang sangat genting sekali. Jadi kami ini selalu berpikir bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi semua ini, mengantisipasi hal-hal yang apa ya, kami takuti terjadi yang tidak kami inginkan begitu kan. Makanya kami selalu berkumpul bersama bagaimana cara memecahkan masalah ini begitu kan. Karena Bung Laga itu tidak bisa, sahabat-sahabat, untuk menumbangkan Bangrai Lampung dengan cara kasar ibaratnya. Makanya digunakan otak-otak liciknya itu. Digunakanlah cara halus, satu persatu tim spiritual dihasutnya, diiming-iminginya. Memang ada beberapa yang memang istilahnya bisa terhasut, sahabat-sahabat. Karena mungkin ada sebab dan musabab mungkin ya. Tapi kami di sini seperti saya, Mas Ompong dan Mang Rio dan Kirambat ini, insya Allah, sahabat-sahabat, kami tetap teguh di jalan kebenaran. Kami tidak akan tergiur dengan hal-hal yang diberikan, ditawarkan oleh Bung Laga, Udin Botak sekalipun. Kami akan tetap teguh di jalan kami. Kami akan tetap teguh memberantas kezaliman, apapun caranya, apapun yang akan kami lakukan. Maka dari itu, sahabat-sahabat, hujan, panas, petir, segala macam, ya istilahnya saya tetap jalan begitu kan.
Kebetulan memang tadi sudah janjian juga dengan Kiramat, mungkin dia juga kehujanan mungkin sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Billy. Hujannya deras sekali Billy. Iya, ini pukul. Saya juga meneduh di sini. Emang Kiramat lewat jalan seperti biasa ya? Biasa tadi rencananya mau ngajak Bang Rio. Mungkin ada kesibukan. Ada kesibukan. Bang Ompong gimana? Nah ini rencananya baru mau ke tempat Bang Ompong. Tapi hujan reda. Ini Lebat tadi sekali. itu kan saya sempat kehujanan, sempat jalan kaki tadi itu kan. Dan kebetulan memang ada rumah warga juga. Dan sehingga dan alhamdulillah sih saya dikasih ini air minum, air putih. Alhamdulillah. Jalan capek Iya. Mana boleh kosong belum ngisi nih. Masih ada orang baik. Mudah-mudahan jadi berkahnya juga. Allah. Karena memang beginilah Bil, kalau musim hujan ini begini, kita serba salah. Ya, Untung aja kita ini sekarang dekat di perkampungan. Apabila kalau di hutan, ya, ini seperti saya. Ayo, gimana saya tidur ini nanti malam kalau hujan deras seperti ini, hujan angin seperti ya ini. mudah-mudahan nanti kalau reda bisa untuk sementara bermalam dari Padepokan Kiramat. Mana asap nggak ada di gubuk saya. Allahu Akbar. Karena banyak sekali ya cobaan buat kita ini ya. Tapi ya insya Allah saja lah. Semua ini Karena memang bisa kita lewati gitu. rencananya itu kan kita ini sedang membicarakan tentang Oyo. Nah, benar. Jadi bagaimanapun sebagai saudara, sahabat, jadi perlu dibahas, perlu diyakinkan sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Oyot itu memang kita harus tahu. Karena apalagi kita sudah tahu, kita sudah bertemu Bung Laga, yang awalnya memang Bung Laga itu seperti betul-betul Iya, seperti orang benar itu orang ya. benar, tapi setelah kita tahu bahwa itu hanya kedok untuk memecah belah kami, dia sendiri langsung membuka topengnya. Bahkan kita sempat bertempur dengan dia. Saya sempat emosi sekali kemarin dengan dia. Karena saya hajar itu. Ini agak bocor ini ya Billy. Laksana mundur aja dikit. Nah, iya, agak dingin juga. Allahu Akbar. Saya tidak menyangka sih. Ternyata di balik pembakaran gubuk saya, pembakaran persediaan makanan saya itu, otak dan dalangnya ya Bung Laga itu. Ternyata Allah. mereka ini bekerja sama. Begitu juga isu penculikan adik saya. Nah ini yang tidak, Begitu kan? Makanya saya emosi sekali. yang sudah lama tidak kelihatan ini Mahesa. Ini lama sekali. Apa dia sedang menyusun strategi, kita juga nggak tahu ya. Bisa jadi sedang mengumpulkan dana juga. Bisa jadi. Makanya kita harus selalu berhati-hati gitu kan. Kita nggak boleh gegabah. Dan juga kalau kita keluar nggak boleh sendiri. Di samping ini kan kita harus berjaga-jaga selalu di area Padepokan, karena memang betul kata para subscriber kan memperingatkan kita bahwa Oyo dan Udin Botak itu merencanakan sesuatu, ingin mengambil surat-surat penting punya Bang Re. Tapi karena kita selalu siap siaga di Padepokan, ya mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan tidak semudah itu. Apalagi Bang Re juga tidak sembarangan menaruh hal yang sangat pentingnya. Betul. Apa surat-surat penting seperti itu kan? Mungkin disimpan di suatu tempat atau di tempat notaris. Ya, bisa jadi. Sekarang ini kan zaman canggih, sobat ya. Jadi jangan terpancing omongan seperti Udin Botak, Oyot mau ngambil semua barang itu. Kami pun tidak akan betul. Kami pun akan terus jaga. Nggak mudah itu mereka mengambil itu. Mudah-mudahan hujan ini cepat reda, kita bisa ketemu Tompong, kita bisa berkumpul di sana. Bagaimana kedepannya ini nanti begitu kan? Apa yang harus kita lakukan begitu? Karena sekarang ini serba bingung. Oyo di depan kita seakan-akan mereka merasa disalahkan, tapi di sisi lain seakan-akan dia memang sedang ada yang direncanakan. Sebenarnya siapa namanya si Reni itu nggak cinta. Sebenarnya memang iya. Reni itu hanya dijadikan alat
oleh Udin Botak untuk merayu Uyut supaya Uyut ini nurut. Iya, jadi Nah, jadi Uyut inilah yang suruh-suruh mereka nantinya untuk menghancurkan kita. betul betul. Itu. Mungkin itulah jalan sebenarnya. Tapi Uyut ini diomongin Betul. beberapa. Ya karena memang kita tahu kelemahan Oyot itu di wanita, Iya, Bil. Dari karena dulu wanita yang kedua sudah tua. sudah tua. Kita ngomong ngelawan, kita ngomong agak keras, Nggak ada yang lawan. kita ngomong pelan, nggak didengar. Nggak didengar. Bingung. Jadi kita mau menasehati seakan dia lebih tahu, lebih pintar. Allah. Memang susah bicara sama orang sepuh itu. Tapi ya pelan-pelan mungkin nanti Oyot itu akan sadar, sobat ya. Kita doakan nih. Iya betul. Karena memang Kirambat ini sudah lama kenal Oyot, sobat ya. Jadi sekeras apapun Oyot, ya kita maklumi karena dia memang sudah tua. Kadang datang pikunnya. Iya, Jadi karena kalau datang pikirnya repot juga kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Uyut. Jadi mudah-mudahan kita doakan aja, itu hanya mungkin lagi kondisinya tidak baik-baik saja, kena hasutan sana sini. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Dan seperti Bung Laga gitu. Dan itu tidak habis pikir. Dia itu kan tua ibaratnya. Kenapa kok dia jadi seperti itu begitu? Ya. Seharusnya kan dia itu jadi pembimbing buat yang di bawah-bawahnya begitu. Sebagai pamong. Ini enggak. Karena itulah Bung Laga itu tidak bisa istilahnya menerima rasa syukur. Ya. Setiap yang ditanya alasannya kenapa selalu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ya, kalau masalah faktor ekonomi ya kita ini juga faktor Betul. ekonomi. Kalau kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita Nah. nikmati saat ini, ya pasti akan selalu menyesal, mengeluh keadaan kita seperti ini. Bahkan keadaan Kirambat dulu sendiri di kebun, di pondok, makan pisang, makan ubi. Iya. Tapi demi niat yang udah tertanam di hati untuk berubah lebih baik, ya itu harus dijalani. Sampai alhamdulillah sampai saat ini bisa bersama Bang Rey, Iya. masih dalam keadaan yang tidak berubah. Baik, kita bisa mensyukuri. Agak bingung juga deh ada di mereka itu. Ditambah lagi memang Maestra ini Iya. otaknya super licik begitu kan. Dia duit punya. Ya, Link-link besar dia punya. karena memang ambisinya, Iya. ambisinya untuk menghancurkan Bang Rey itu terlalu besar. Nah, Karena memang tapi selalu gagal. Ya. Yang kasar ibaratnya. kasar, Makanya digunakan dengan cara halus, dengan cara menghancurkan kami Nah, terlebih dahulu. Pecah belah. Allahu Akbar. Apa Bang Rey ompong ini hujanan juga ya? Bisa jadi kalau memang kita berjanji ingin bertemu, pasti mereka juga sedang di jalan ini. Maka sajalah mereka bersetuju kalau memang Iya, mudah-mudahan cepat reda hujannya, kita bisa melanjutkan perjalanan. memang keadaannya memang sangat penting. Memang nggak bisa ditunda-tunda begitu kan. Ya karena kemarin kita kan sudah ketemu Bung Laga, sudah bertemu dengan Oyot. Ya tinggal mencari kepastiannya itu Udin Botak. Benar-benar. Karena kata Oyot itu Udin Botak itu hanya membantu. Setahunya Oyot itu uang itu semua milik Udin Botak. Nah Ya. itu harus diluruskan itu sahabat ya. Tapi ini Kirambat. Kita jelaskan kepada Uyut itu dia tidak percaya. Betul. masalahnya. Kita baca bingung itu. Dia terlalu percaya dengan si Udin Botak ini karena dia berambisi ingin menikahi si Reni itu. Begitu. Allah. Jadi susah ngomong sama dia. Itu juga bisa. Apalagi cuacanya memang kurang Ya. menguntungkan. Seperti kemarin kita mau mendatangi rumah Reni, mau bicarakan hal itu. Tahu-tahu si Udin Botak kan Sudah ada di sana. Kan bingung seperti itu. Giliran kita datang ke sana menasehati dia, malah dia berburuk sangka pada kita. Maka kita mau ngapelin si Reni itu. Allah. Padahal sebenarnya kita itu ingin menjelaskan duduk perkaranya. Bahwa si Reni itu sebenarnya ingin dijadikan peluru untuk memecah belah kami. Iya.
Allahu Dan Akbar. alatnya si Uyut ini Uyut. lah, begitu kan. Yang namanya wanita, Billy. Setiap wanita diiming-imingi uang, tergiur. pasti tergiur. Pasti akan tergiur. Tiap wanita pasti akan tergiur kalau diiming-iming seperti itu, begitu kan. Tapi ada beberapa juga sih wanita yang memang benar-benar istilahnya tulus, Tulus. kan. Berpikir ya. Cuman kalau kayak sisa penjanda butuh kecil itu memang itu 11-12 itu sama Bung Laga sama Esa itu otaknya. Allahu Akbar. Kepala makin deh ngeliatin kayak tadi ya. Inilah memang cuaca begini kita tidak bisa menduganya. Ya. Mudah-mudahan cepat. Juga basah. Berarti ini ya, udah kita mau melanjutkan ya kita kehujanan. Iya. Kabar aja yang penting kita ada tempat untuk berteduh. Warga menunjukkan Memang tadi bentar ini kau. Wah, HP jelek sekali. Ini walaupun jelek juga HP iPhone 17 bos, minimal bos. Hah? Mau itu? Kasih kotak lagi. iPhone 17. Kalau jangan itu merek. Itu kotak lagi. Apanya? HP. Jabat sekarang nih, buat kiramat ya. HP polisi. Aku bisa telepati dengan sahabat-sahabatku. Siapa? Kau dikira apa? Bang Rio. Bang Rio. Itu om. Hei. Di mana Bang Rio? Kau kenapa kau? Yang sama. Yang malu. Peluk. Apa nanya sorry? Tadi aku lewat tadi. Tadi ada sengaja menorpaku di mobil gua. Nah, itulah tandanya orang-orang seperti kalian ini. Pakunya panjang sekali. Dikasih musibah dengan Allah. Pakunya tadi. Untung saja tidak menancap di pantat kau ini. Ban belakang. Bukan menancapnya di ban. Kalau di pantat kau bagaimana? Walaupun awalku juga tadi anak gua. Kenapa takut kalau tidak aja aku maksudkan biar memanfaatkan mobilku ya. Sudah, berjalan saja alat-alatnya. Aku ini yang terawat. Mobil, fasilitas segala macam yang dengan kualitas ini bukan dulu terawat. Mobil kau boleh kan? Masih tidak mau lagi. Tidak mau lagi. Begitu kau berkali-kali. Terima kasih lah. Bahaya juga itu. Kepala. Lepas. Baik. Sepertinya strong. Wah, pas berapa? Kau kurang. Itu apa? Mantap ya. Boleh kita kan? Oi, jemput bodoh. Santai kamu pegang. Apa kau yang kaya ini? Harga musik dari mana? Emang ada kabel di dalam tubuh itu? Apa kau? Pokoknya kau ini. Sepertinya kau curang kau. Curang bagaimana? Apa? Dulu saja. Jadi kita akan berbanyak. Kita akan bernegosiasi modal. Negosiasi tentang apa? Tentang Mulai kembali ke mereka. Semua harta yang ada padaku, aku berikan kepada kalian. Aku akan memberikan makanan gratis untuk para santri itu, para santri. Hoi. Dia ngerti tidak kau ini? Allah, tidur. Selamat. Sangkin apa ngedengar oceh-ocehan deh kau selamat ya. Nanti, jangan tidur. Siapa? Ada mau tidur, bangun. Nanti aku akan. Woi, pancingan. Ada orang. Silakan. Iya, silakan. Nanti para santriwati akan memberikan makanan gratis. Jangan mencoba kau, pantang kau. Kau pikir aku tidak tahu apa yang akan kau campurkan di makan makanan itu. Allahu Akbar. Dapatin saya sih. Hah? Nanti aku akan memberikan makanan gratis para santri. Mau tidak? Betul. Nanti akan kubawakan. Nanti kita promote Maisa. Nanti aku membelikan yang BBQ ini semua BBQ.
Benar, semua akan mungkin ada gaji. BBQ itu makanan apa BBQ? Makanan dangdutan, jangan makan kangkung. Banyak apa makanan Sehat itu. Aduh. Jadi ada bayam, ada kangkung, singkong, Besi, pisang. Iya besi itu kau dulu. Kau pikir mereka sama dengan kau nanti dulu. Pilih. Besinya apa tidak ada kesulitan. Bisa pemuri. Kami sedangnya berteduh di sini. Aku tahu mereka punya kapan mobil kok. Berat. Yang mana mobilnya yang mana? Di depan itu pinggir jalan itu. Itu ada 3 di situ tuh. Yang warna merah, apa putih, apa hitam. Mengawalku datang itu anak buah. Oh anak buah kamu apa? Kau lihat saya barusan. Saya ada cincin itu. Tidak mau. Aku tidak mau diberikan HP oleh dia. Ambil HP pun. Nanti aku akan dalam HP itu ada rekening ya. Total ada 1 miliar. Woi, woi. Oh ini. Dalam HP itu ada 1 rekening. Isi 1 M. Nanti HP kuberi mereka. Sudah. Terima kasih telah berbicara pada tadi. Oh, pergi dengan jauh. Dadah. Kita. Memang ada saja sahabat-sahabat. Hari hujan, saya sangka dan kira aman-aman saja tidak ada yang datang. Tiba-tiba bawa datang. Entah dari mana datangnya saya juga tidak tahu. Sahabat-sahabat mungkin ini sudah agak sedikit terganggu. Kebetulan yang kira sudah mau jalan keluar.